Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali saya bisa berada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah. Kami sungguh bersyukur buat setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh rindu pagi ini mendengarkan akan firman-Mu. Kami rindu belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, supaya kami makin mengenal akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan dibentuk, kami mau Tuhan dididik, supaya hidup kami makin jauh lebih baik, dan kami semakin menyenangkan, dan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sampaikan firman-Mu, Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami mampu menangkapnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, mari yang siap katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Senang kembali saya bisa menyapa saudara, dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama belajar dengan sebuah tema, air mata cinta. Kita akan membahasnya di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara, apa yang baru saja kita baca, ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh nyata dan terjadi pada waktu itu. Dan ini merupakan salah satu mujizat yang Yesus lakukan dari 7 mujizat yang tercatat di Injil Yohanes, saudara. Dan ini sungguh luar biasa. Pada waktu itu Yesus membangkitkan seorang laki-laki yang bernama Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia. Di dalam peristiwa ini ada 2 wanita. Mereka adalah saudara Lazarus, yaitu yang pertama bernama Marta, yang kedua bernama Maria. Dan mereka adalah wanita-wanita yang pada waktu itu menangis karena mereka ditinggalkan oleh Lazarus. Marta berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Bahkan Maria pun datang tersungkur di depan kaki Yesus. Ia menangis dan ia berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, sungguh ini merupakan sebuah gambaran bagaimana pada waktu itu mereka berdua adalah wanita-wanita yang sangat mencintai akan Lazarus. Mereka sangat mengasihi saudaranya, dan air mata yang tertetes yang keluar dari mata mereka, bagi saya ini adalah air mata cinta, saudara. Mengapa? Karena mereka mencintai Lazarus. Karena mereka tidak ingin kehilangan saudara laki-lakinya. Dan Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus mengerti apa yang Maria dan Marta alami. Yesus tahu bagaimana apa yang terjadi di dalam hati mereka berdua, karena mereka sangat mengasihi Lazarus. Dan ini sungguh luar biasa. Memang setiap orang menangis, meneteskan air mata, tentu ada banyak faktor yang melatar belakangi. Ada orang yang menangis karena luapan sukacita, kegembiraan, tapi juga ada orang yang menangis karena adanya rasa kecewa, rasa sakit hati, ya, dan juga ada orang yang menangis karena beberapa hal yang lain. Ada banyaknya persoalan dan pergumulan. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, Maria dan Marta menangis karena cinta mereka kepada Lazarus.
Dan ketika Yesus melihat peristiwa itu, maka dikatakan Yesus terharu. Yesus maskul hatinya. Dan Yesus pun menangis. Ini menunjukkan bagaimana pada waktu itu ketika Yesus menangis dengan terseduh-seduh, saudara. Di dalam bahasa aslinya, tangisan Yesus ini benar-benar tangisan yang disertai dengan rasa iba, rasa belas kasihan. Dan ini menunjukkan Yesus benar-benar bukan saja bersimpati, tetapi berempati terhadap penderitaan dan pergumulan setiap manusia di muka bumi ini. Dan ini sungguh luar biasa. Ada pelajaran yang penting yang bisa kita tangkap. Bagaimana Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sangat memahami dan mengerti setiap bahasa tetesan air mata kita. Yesus sangat menghargai air mata saudara. Dan Yesus tahu setiap pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15 firman Tuhan berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan sebab imam besar yang kita miliki adalah bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya Yesus tahu apa yang kita alami. Yesus tahu semua persoalan, kesulitan, masalah, beban yang berat yang kita sedang pikul hari ini, saudara. Mungkin hari ini Anda mengalami sakit, Anda mungkin mengalami kekecewaan, mungkin Anda mengalami yang namanya pergumulan rumah tangga. Apapun itu, saudara. Atau mungkin saudara sedang kehilangan orang yang sedang Anda cintai. Hari ini, semua bentuk persoalan yang sedang kau hadapi, Yesus sangat tahu. Yesus mau peduli dengan kita. Dan bagaimana ketika pada waktu itu, Yesus menolong, Yesus membangkitkan Lazarus. Maka saya percaya, Yesus hari ini pula juga akan menolong dan menyelesaikan setiap pergumulan setiap kita. Saudara, hari ini tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Tidak ada tetesan air mata yang tidak dijawab oleh Yesus. Saya percaya ketika air mata saudara didasari dengan kasih, ada air mata yang keluar karena cinta. Mungkin karena Anda mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Anda mengasihi orang-orang agar bertobat. Anda rindu supaya suamimu kembali. Anda juga rindu air matamu keluar untuk menangisi anakmu yang terhilang. Saya percaya hari ini setiap tetesan yang didasari oleh rasa cinta, oleh kasih, di mana kita benar-benar menghendaki sebuah mujizat, sebuah keajaiban, maka Tuhan akan lakukan keajaiban itu bagi setiap kita. Saudara, ini terjadi dan ini kisah nyata. Terjadi dalam keluarga kami. Bagaimana pada waktu itu kurang lebih tahun 1984. Adik wanita saya ini yang masih usianya sekitar 4 tahun. Ia mengalami penyakit demam berdarah dan singkat cerita nyawanya sudah tidak tertolong. Dan di rumah sakit itu ayah saya begitu sangat sedih karena ia satu-satunya pada waktu itu anak perempuan yang ada di keluarga kami. Dan hari itu ayah saya tidak bisa lagi berpikir. Ia hanya berseru dan meminta. Ia hanya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menghidupkan kembali adik saya yang sudah tidak bernyawa ini, yang sudah tidak bernafas, saudara. Dan ini sungguh di luar logika kami. Ini sungguh di luar daripada jangkauan pemikiran kami. Tetapi luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang unlimited. Allah yang tak terbatas. Ketika Yesus tahu air mata ayah saya, Yesus tahu air mata ayah saya karena didasari cintanya kepada adik saya, kasihnya kepada adik saya. Maka puji Tuhan, saudara, hari itu terjadi mujizat.
adik saya hidup kembali, adik saya dibangkitkan dari kematian. Dan peristiwa itu menggemparkan seluruh orang-orang yang ada di rumah sakit. Bahkan para dokter pun berkata, sungguh ini adalah sebuah miracle. Ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, percayakah kita hari ini? Kalau pada waktu itu Tuhan menyatakan mujizatnya bagi keluarga kami, maka hari yang sama, hari ini pula, Tuhan juga bisa melakukan mujizat buat kita. Percayalah, Tuhan sangat mengerti air mata kita. Tuhan menghargai tetesan air mata kita. Tuhan menghargai setiap doa-doa kita. Ketika kita menaikkan doa-doa kita yang disertai, mungkin Anda mau menangis, menangislah. Dan ketika tetesan air mata saudara itu didasari karena cinta, karena kasih, maka kasih Kristus akan melakukannya bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat melayani. Kiranya renungan ini memberkati kita dan menguatkan kita semua. Shalom.